Kuiperian, siapapun bisa loh meniti karir di dunia bisnis. Tapi, untuk memaksimalkannya, kamu harus belajar dulu ilmunya di jurusan manajemen bisnis dan akuntansi bisnis. Eits, meskipun terkesan mirip, keduanya berbeda loh. Yuk, kita langsung bahas aja perbedaannya, supaya makin mantap nyemplung ke dunia bisnis. Halo Kuiperian, ngomongin manajemen bisnis, jurusan ini unggul banget loh untuk membuka pintu karir di dunia bisnis. Memangnya apa aja sih keunggulannya? Yang pertama, kamu akan belajar proses bisnis dari awal sampai akhir. Mulai dari merancang, mengelola, hingga mengoperasikan suatu bisnis dengan baik dan benar. Untuk itulah, di jurusan ini, kamu bakal dibekali banyak banget pengetahuan seputar produksi, kelayakan bisnis, dan hukum bisnis. Makanya, jurusan ini cocok juga untuk seseorang yang ingin menjadi entrepreneur muda. Kamu sadar dong, udah cukup banyak ya anak-anak muda yang mencoba dan hasilnya sukses. Ingin seperti mereka juga? Bisa banget. Tapi, harus belajar dulu ilmunya di program studi manajemen bisnis. Oke? Apa-apa saja yang dipelajari? Pastinya, kamu akan ketemu mata kuliah yang bisa memperkaya pengetahuan dan keterampilanmu seperti komunikasi bisnis, manajemen sumber daya manusia, pengembangan wawasan bisnis, analisis persaingan bisnis, dan hukum bisnis. Terus, keunggulan selanjutnya, kamu tahu nggak? Jurusan manajemen bisnis punya 5 konsentrasi loh, yaitu marketing, operation, human resource, finance, dan entrepreneurship. Ingin tahu detailnya? Mulai dari marketing. Pasti udah familiar kan dengan istilah ini? Yap, konsentrasi ini akan membantumu mendalami strategi untuk memasarkan suatu produk atau jasa. Tapi, peluang karirnya nggak sebatas pengusaha aja kok, melainkan marketing manager, brand activation manager, hingga event manager. Sangat beragam kan? Selanjutnya, ada operation. Di sini, kamu bakal mendalami strategi untuk menciptakan produk atau jasa yang punya daya saing tinggi. Dengan begitu, nantinya kamu bisa kerja jadi product manager, operation manager, atau factory manager. Ketiga, human resource. Sesuai dengan namanya, kamu akan belajar tentang strategi untuk menghasilkan dan mengelola SDM dalam rangka ngembangin perusahaan. Peluang kerjanya ada HR manager, payroll manager, hingga human and resource consultant. Selanjutnya, yang keempat adalah finance. Di sini, kamu bakal mendalami strategi pengelolaan keuangan untuk bantu ningkatin laba perusahaan dan juga nilai perusahaan. Peluang kerjanya bisa jadi finance manager, asset manager, atau finance consultant. Last but not least adalah entrepreneurship. Peserta bakal belajar tentang strategi dan praktik langsung dalam membangun suatu usaha serta mempertahankan keberlangsungan bisnis. Terus, peluang kerjanya gimana? Tentu saja, kamu bisa jadi pengusaha atau peluang untuk jadi manajer kalau memilih bekerja di suatu perusahaan. Wih, keren-keren ya semuanya. Kamu mau jadi yang mana nih Kuiperian? Tapi sebelumnya intip dulu jurusan yang satu ini. Hai Kuiperian, kalau udah sampai sini, berarti kamu suka ilmu bisnis, tapi suka juga dengan angka-angka, ya kan? Atau ingin menambah skill yang spesifik? Kalau begitu, jurusan akuntansi bisnis bisa jadi pilihan yang tepat buat kamu. Soalnya di sini keunggulannya, kamu akan mempelajari akuntansi secara mendalam dengan bekal ilmu bisnis lainnya. Hal ini terbukti dari pembekalan mata kuliah seperti matematika bisnis, perpajakan, akuntansi biaya, statistika bisnis, penganggaran, dan analisis laporan keuangan. Terus, buat kamu yang suka angka-angka, tentu saja jurusan ini cocok banget buat kamu. Kelihatan kan dari nama-nama mata kuliah yang sudah disebutkan sebelumnya, kamu bakal sering ketemu angka. Plus, ingat ya, hitung-hitungan akuntansi yang dipelajari akan berguna banget untuk dunia bisnis. Jadi nantinya, lulusan akuntansi bisnis akan punya skill yang spesifik. Nah, lulusan jurusan akuntansi bisnis ini tidak hanya mampu membuat laporan keuangan atau memiliki skill di bidang perpajakan, tapi juga kompetensi lainnya,
termasuk perencanaan strategi keuangan, hingga kemampuan negosiasi dan komunikasi. Eits, tapi nantinya lulusan akuntansi bisnis tidak hanya menjadi akuntan atau auditor ya, bisa juga kok membangun bisnis karena programnya turut mengajar entrepreneurship. Wih, jelas nggak bakal rugi ya kalau belajar akuntansi bisnis itu. Ayo, siapa yang udah mulai tertarik nih? Oke, kita udah jelasin ya keunggulan dari jurusan manajemen bisnis dan Akuntansi bisnis. Ternyata sama-sama unggul ya. Jadi galau ya mau pilih yang mana nih? yang manapun itu, intinya lebih baik belajar di perguruan tinggi yang memadai. Kalau aku sih, sangat merekomendasikan PPM School of Management. Soalnya, perguruan tinggi ini memiliki fokus studi di kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, termasuk di jurusan manajemen bisnis dan akuntansi bisnis. Mau tahu kelebihannya? Yang pertama, PPM School of Management ini masuk dalam 0,6% perguruan tinggi dengan akreditasi unggul. Jadi, jelas sudah pasti terjamin berkualitas ya. Yang kedua, di PPM School of Management ada program inkubator bisnis loh. Tunggu, apaan tuh Kak? Jadi, inkubator bisnis atau Incubator and Simulation Business Method di PPM School of Management adalah sarana pelatihan mahasiswa dalam membangun sebuah bisnis secara nyata. Mantap kan? Wah, keren banget ya. Aku tahu juga loh keunggulan PPM School of Management lainnya. Yap, PPM School of Management terintegrasi dengan pengembangan soft skill. Nah, ada 4 soft skill nih yang dikembangkan, yaitu self-confidence, relationship building, leadership, dan passion for growth. Khusus pengembangan soft skill ini praktiknya masuk melalui mata kuliah pengembangan diri, pengembangan kelompok, dan pengembangan komunitas. Selain itu, ada juga pengembangan mentoring. Dalam hal ini, setiap mahasiswa akan dipasangkan dengan buddy masing-masing, yang sifatnya berbeda jauh dengan karakter mahasiswa tersebut. Jadi bisa saling berbagi masukan hingga support. Seru kan? Eits, ada yang gak kalah seru. Dan tentunya berguna banget nih. Kamu tahu nggak, pengajarnya bukan hanya dosen, tapi juga praktisi, konsultan, dan juga trainer yang expert di bidangnya. Itu berarti, kamu akan mendapat ilmu langsung dari para pengajar yang berpengalaman. Selanjutnya, kamu juga pasti pengen dong setelah lulus kuliah bisa langsung bekerja tanpa menunggu lama. Good news! Dari historinya, lulusan PPM School of Management hanya menunggu 2,5 minggu setelah sidang skripsi. Sampai akhirnya direkrut perusahaan. Jadi nggak perlu khawatir, abis sidang kamu bisa liburan dulu, pulangnya langsung mulai kerja deh. Asik banget kan? Terus, selama berkuliah di PPM School of Management, kamu bisa aktif di berbagai kegiatan dengan dukungan penuh. Misalnya nih ya, kamu udah jadi mahasiswa PPM, terus ikut lomba, dan biayanya akan ditanggung sama PPM. Udah gitu, kamu juga bakal didampingi oleh dosen sebagai mentor lomba tersebut. Tenang, kalau menang, hadiahnya akan kamu yang bawa pulang seutuhnya kok. Wih, kampus mana lagi yang kayak gini? Terus, ngomongin lulus kuliah, para mahasiswa manajemen bisnis ternyata bisa lulus dengan 2 pilihan final examination loh, yaitu skripsi dan business plan. So, ada kesempatan buat kamu bisa lulus tanpa skripsi deh. Wih, tegiur ya, hehe. Tunggu dulu. Mau tahu juga kan kelebihan yang didapatkan oleh mahasiswa akuntansi bisnis? Yang paling menguntungkan adalah kesempatan untuk memperoleh banyak sekali sertifikasi. Mau lihat sebanyak apa? Ini dia. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Wih, kalau sebanyak ini sih, peluang kerja setelah lulus pasti akan menjadi lebih mudah. Yeay! Wah, udah cukup banyak juga ya pembahasan kita. Kalau gitu, semoga bisa ngasih gambaran ke kamu yang mungkin masih bingung memilih antara akuntansi bisnis atau manajemen bisnis. Tapi, kalau kamu masih ingin tahu lebih banyak tentang berbagai jurusan kuliah lainnya, ya buat pilihan tambahan gitu deh, ya kan? Jangan lupa cek website Kuiper Kampus ya! Bye-bye, Kuiperian!